Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidz rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran. Kami ini cuman sekedar membuka pintu. Nanti guru kita yang menjelaskan secara detail. Kita menjawab apa yang dijelaskan Ustadz Bang kemarin, karena saya sendiri khawatir takut ada santri yang salah paham. Mari catat, karena ini penting supaya kita semua sabar dalam menghadapi musibah dan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah menguji dan cara Allah mentarbiyah, mendidik hambanya secara bertubi-tubi supaya iman masuk ke dalam hati hambanya. Itu tujuan Allah, bukan mendolimi hambanya, bukan. Mari kita tadabburi di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begini saudara-saudaraku, memang Allah memuji bertubi-tubi kepada kita itu tidak ada lain. Maksud dan tujuan itu iman supaya masuk ke dalam hati kita. Sebabnya yang dinamakan iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa tasdiqun bil qalbi. Jadi yang dinamakan iman itu qaulun bil lisan, dikatakan dengan lisan, dengan mulut, wa amalun bil arkan, kita dikerjakan dengan anggota kita, wa tasdiqun bil qalbi. Sekarang yang jadi permasalahan itu tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ini yang kita sulit. Makanya Allah mentarbiyah kita lewat ujian yang bertubi-tubi. Tasdiqum bil qalbi. Yang ini kita masih belum. Makanya kita datang istiqomah di sini. Keperluan kita memang untuk tasdiqum bil qalbi, untuk meyakinkan dengan hati. Suatu contoh, Nabi Yunus, Nabi dikeluarkan dari kaum dia. Nabi Yunus keluar dari kaumnya dalam keadaan marah, tidak sabar. Ini cara Allah mentarbiyah beliau, mendidik beliau, itu menghilangkan hawa nafsunya. Nabi Yunus lewat ditelankan ikan. Jadi ditelankan ikan oleh Allah. Ikan nun, yang ikan besar itu bukan waktu sedikit. Ini 40 hari. Setelah itu hilanglah nafsu amarahnya
nafsu marahnya, dan Allah memberi kesabaran. Ini satu contoh buat pelajaran untuk kita, saking pentingnya memasukkan iman dan sabar dalam hati kita. Jadi betul, memang kita ini selama kita bersyukur dan beriman kepada Allah, kita akan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi hamba. Jadi Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun lamanya. Jadi cuma dapat 2 orang. Maka karena tidak sabar, maka dengan Allah ditarbiyah lewat ditelankan di dalam ikan itu. Mari kita tadabburi surat Al-Anbiya ayat 87. Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, fid dhulumat. Itu kata ulama 3 kegelapan. Dia berdoa ditarbiyah dalam 3 kegelapan ini, kegelapan malam dan kegelapan dasar laut dan kegelapan di dalam perut ikan. Ini fid dhulumat. Jadi tidak ada Tuhan, kata Nabi Yunus, kecuali Engkau yang maha suci, Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Jadi selama 40 hari dia berdoa berturut-turut, maka doanya diterima oleh Allah. Dalam ayat lain, wa kadzalika nunjil mukminin, maka dari itu diselamatkan orang yang beriman. Maka dari itu dengan izin Allah, setelah diterima doanya, dimuntahkan ke darat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pelajaran bahwa kita ini memang perlu ditarbiyah oleh Allah, diuji bertubi-tubi oleh Allah supaya iman itu masuk, tasdiqum bil qalbi. Kenapa Allah memberi ujian atau musibah bertubi-tubi? Karena Allah menimpakan musibah itu untuk melatih kesabaran kita. Karena Allah menimpakan musibah itu untuk melatih kesabaran kita. Bukankah kita butuh kesabaran dalam segala hal? Kita ini tidak akan mendapatkan target di atas al-haq kecuali dengan kesabaran. Jadi di dalam mentaati Allah, dan kita tidak akan mampu sabar menjauhi kebatilan kecuali ujian atau musibah datang bertubi-tubi. Juga bisa dimaknai sebagai cara Allah menguji kualitas iman hambanya, supaya iman itu betul-betul masuk ke dalam hati hambanya. Sebabnya yang dinamai orang beriman itu seperti yang tadi yang tidak sampaikan, yang terakhir yang paling sulit, tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maka masih belum kita susah untuk mendapatkan tasdiqum bil qalbi ini. Makanya kita perlu datang istiqomah di majelis yang kita jalani seperti malam ini, membenarkan kepada Allah, atau betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul menghamba kepada Allah. Allahu Ahad dan Allahus Somad. Juga ini perlu diketahui kita bersama biar tidak salah paham. Karena apa kita selama ikut di majelis kok ujian bertubi-tubi? Karena kita mentadabburi atau menghayati peringatan Allah, dan karena
akan mendapatkan ijazah yaitu ijazahnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan dengan Imam Tabrani, Nabi bersabda, "Idza kana Allah yuhibbu 'abdan ibtala'u." Jadi artinya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah mesti diuji dahulu. Tapi akhirnya insya Allah akan bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, kenapa kalau keluar atau ngambul dari majelis kok tidak ada musibah, malahan usaha tambah maju drastis? Jawabannya, kita mari merujuk ke dalam Al-Quran. Karena apa? Nah, ini biar kita tidak salah paham. Kalau keluar dari majelis, ambul dari majelis, kok tidak ada musibah, kok usahanya tambah maju drastis? Jawabannya, karena kita melupakan peringatan yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita tadabburi firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Jadi, tapi kita belum tahu nasib di akhirat nanti. Sebab kesuksesan di dunia bukan ukuran untuk selamat di akhiratnya nanti. Dan kita usahakan kita duduk di majelis ini tidak ada lain yaitu supaya mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tolong bacakan surat seperti yang kita baca, sekedar membuka pintu, nanti guru yang akan menjelaskan secara detail Al-Hujurat 14 dan Al-Anbiya ayat 87 dan An'am ayat 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca doa. Piringnya tidak ada kembali. Belum dibagi. Udah pakai banyak pak. Di sini ada Dua. Selanjutnya buka surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 14. Surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an inna Allah ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, yaitu Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 87.
Surah ke-21 ayat 87. Surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadanna an lan naqdir alayhi fanada bidh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan ingatlah kisah Nun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Wallahu a'lam. Konsumsi apa yang telah disampaikan berkaitan keimanan, ya, kami pernah sampaikan dulu, ya, mungkin beberapa waktu yang lalu, al-iman uriyan, iman itu telanjang. Orang kalau mengatakan iman, pasti ada proses yang dijalani. Kalau mengatakan iman saja itu sesuatu yang mudah. Tapi proses menjalankan iman itu apakah sudah dijalani oleh mereka? Ya, itu yang perlu kita ketahui. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Tadi Ustaz Fauzi sudah menyampaikan beberapa firman Allah dan surat penting, di antaranya Hujurat 14, kemudian
ini diberikan kelebihan oleh Allah, manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka banyak di antara mereka meninggalkan keimanan. Maka di sanalah belum dikatakan beriman. Maka untuk menguatkannya, ya, untuk menguatkannya supaya tidak jebol, itu adanya ujian. Untuk apa? Menguatkan, mengokohkan batin mereka sehingga akan tetap dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Iman saja, aku beriman, ya itu telanjang, belum bisa dibuktikan. Ya, di Ankabut ayat 2 kan juga disampaikan kaitan ujian daripada Allah itu. Ya, di sini di Baqarah 285 sampaikan Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Sudahkah kita dengan keimanan kita ini, wahai anak muda dengan Allah, kita mengikuti perintah Allah di Al-Quran? Tidakkah kita berdakwah dengan cara yang sabar? Tidakkah kita menjalankan perintah Allah dengan sabar? Tidakkah kita menjauhi larangan Allah Ta'ala dengan sabar? Nabi saja, Nabi Yunus alaihissalam, seorang Nabi, ya, sebagai pembelajaran buat kita. Allah menegur nabinya, kita lagi. Kita harus paham posisi keadaan kita masing-masing. Itu pembelajaran bagi kita. Teguran tersebut di Al-Quran, ya, sebagai pembelajaran bagi kita supaya kita jadi orang yang sabar. Tidak hanya mengatakan iman, padahal masih belum dibuktikan keimanan tersebut. Ya. Dan demikian pula orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Beriman memegang kokoh dan kukuh kitabullah. Setelah beriman kepada Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan perintah ini, tadabbur Quran ini memegang kitabullah ini. Tidak hanya membaca ini, tapi mempelajari isinya dan melaksanakannya dengan benar. Ya. Kemudian warusuli, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Sudahkah kita lakukan? Di antara iman itu ada mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sudah kita lakukan sunnah Rasulullah walaupun 1 kali, 2 kali, beberapa hal. Cek dulu, kalau enggak berarti iman kita masih telanjang. Dan lanjutannya daripada itu walibasut taqwa. Pakaian daripada telanjang itu adalah takwa. Proses menuju daripada ketaatan itu dengan menjalankan perintah Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perhatikan di sini, kami tidak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata kami dengar dan kami taat. Sudahkah mengikuti? Sudahkah menyimak Quran dengan betul-betul? Sudahkah mengikuti Al-Fakir? Apa yang Al-Fakir sampaikan tengah malam bangun jam 4 pagi, setengah 4, jam 4. Kalau setengah 5 udah gak cukup sekarang karena subuhnya sudah 5 kurang seperempat. Jam 4 kita ruku dan sujud di jam-jam itu sudah kita laksanakan. Sudah kita berpuasa di pagi harinya. Ruku dan sujud di waktu malam, berpuasa di waktu pagi hari. Itu adalah bukti beriman kepada Allah. Jauhnya lambung kita daripada tempat tidur.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Siap enggak dengan kembali kepada Allah dengan hanya ngomong aku iman, aku beriman, aku beriman? Bisa nggak diterima itu kata-kata itu? Aku beriman, iman bagaimana? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kau sumbangsihkan kepada agama ini, kepada Allah, kepada Rasul, kepada umatnya Sayyidina Muhammad Abdillah? Sudahkah kita berdakwah kepada mereka? Kok hanya menuduh kafir kamu, kafir kamu? Saya kita tidak pernah berdakwah menyampaikan yang hak, menyampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu dulu, baru imannya pakai baju libasut taqwa, itu namanya takwa. Kemudian 286, la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebaikan yang diusahakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Kemudian dan terhadapnya pula suatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami ya kami lupa atau kami salah. Setelah proses melakukan perintah Allah tersebut, belum tentu sempurna wahai anak perlindungan Allah. Ingat, apa yang kita lakukan ini untuk membuktikan kualitas iman kita itu perak, emas atau loyang. Ya, masih ada kekeliruan kadang-kadang kita. Masih gampangkan keadaan. Ntar dulu masih ada waktu. Masih begitu terkadang. Apakah itu tidak termasuk iman kita bermasalah? Coba perhatikan itu ya. Biar dipahami ini. Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Disampaikan, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Janganlah Engkau berikan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, maafkanlah kami. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Proses kita mendekatkan diri kepada Allah, makanya saya akan sampaikan ya, beriman, bertobat, mentaba wa amana wa amila amalan salihan. Bertobat kepada Allah di dalam amal soleh kita. Ini penting sekali kayak begitu. Makanya Nabi Yunus setelah berdoa kepada Allah, maka dimuntahkan oleh Nun di satu tempat yang ada sebatang pohon dengan buah yang ranum, dimakan sehingga kembali kekuatannya. Allah tumbuhkan satu pohon di pinggir pantai tersebut untuk sumber gizi daripada Yunus alaihissalam sehingga kembali pulih. Ya. Nabi Yunus mengatakan ini kuntum minadh dhalimin, Nabi Yunus. Nah terus kita tenang, ya, jalan aja, dada lagi kita, baik, pergi, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Mendawamkan seminggu 2 kali saja tidak mau. Bagaimana hal ini tidak bisa membuat kita itu terganggu keimanan kita kepada Allah yang sudah istiqomah malam hari, pagi hari dengan duha, malam dengan tahajud, baca Quran di waktu subuh, mohon pertolongan kepada Allah waktu subuh, bertobat kepada Allah waktu subuh, makan sahur dan mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang masih sakit kepala. Itu benar amalnya dia atau amal-amalnya lain selain dia? Amalnya hawa nafsunya yang dilihat oleh orang lain atau amal apa? Apa nggak ada seperti itu? Ini banyak sekali anak ini bilang Allah.
Jadi yang Ustaz menyampaikan 3 firman tadi, itu konklusinya, ada kesimpulan bahwa iman-iman bahkan orang terdahulu pun yang sudah luar biasa diuji oleh Allah sedemikian rupa. Terus kita tidak mau. Kita mengatakan sudah istiqomah kok masih diuji begini. Begini bagaimana? Istiqomahmu itu emas atau loyang? Kalau istiqomah kita emas, maka tenang kita diuji oleh Allah. Kita tahu di ujian itu akan ada solusi bagi kita. Aku pernah sampaikan, tidak akan pernah kita merasakan masalah di saat Allah berikan solusi kepada masalah kita, betul tidak? Nah itu. Atau seperti tadi, bertubi-tubi ujian dari Allah. Udah istiqomah, dihajar terus. Menurut kita itu dihajar menurut kita. Padahal menurut Allah itu diperbaiki kualitas keimanan kita, diperbaiki nilai-nilai rahmat Allah, ditingkatkan kualitas rahmatnya, sehingga kita jadi orang yang khusyuk, jadi orang yang yakin, jadi orang yang tidak ragu-ragu, tidak fatahna alaihim abwaaba kulli syai', enggak. Diuji sakit susah, taat luar biasa kita, masya Allah. Begitu diuji senang, duitnya banyak, tidak ada, belok kanan, balik kanan, tidak ada, katanya sudah berhasil saya. Bahkan ada yang katakan seperti ini hak ini, ya. Nah, tadi Ustaz nyampaikan seperti itu, saya barusan nyampaikan juga seperti ini. Tapi ada yang mengatakan, saya dengar langsung dari saudara yang menyampaikan di sini, saya sudah sembuh, jadi saya berhenti ngajinya. La haula wala quwwata illa billah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah sembuhkan penyakitnya sesuai dengan niatnya, tapi Allah biarkan dia jadi orang-orang yang ingkar kepadanya. Na'udzubillah billah, na'udzubillah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunlah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dari menghadapi kaum kafir. Dalam ibadah kita, dalam keimanan kita, dengan proses takwa yang kita lakukan, kita masih merasa punya dosa dan kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon rahmat. Khusus rahmat ini, kemuliaan ini di tahrim ayat 8 sudah disampaikan juga waktu itu sama Al-Fakir. Cahaya di kanannya begitu terang, cahaya di depannya begitu terang, itu pun masih minta ampunan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah mencari hamba yang benar-benar taat kepada Allah, benar-benar takwa kepada Allah. Rasulullah berjuang mensupport hati kita supaya hati kita menjadi orang yang qalbun salim. Berikan amalia-amalia khusus, diajarkan tentang membaca Quran, memahami firman-firman Allah, diajar untuk mengikuti perintah-perintahnya dengan mudah. Diberikan petunjuk orang terdahulu, perilaku para anbiya, para rasul terdahulu, bagaimana kepada umat mereka. Kita belajar di Al-Quran. Untuk apa? Kita jangan gitu. Kita umat yang diutamakan oleh Allah, dengan diberikan petunjuk beberapa kejadian masa-masa lampau untuk kita pelajari, sehingga kita bisa menjadi spesial. Kenapa? Umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah adalah umat spesial. Maka Nabi Musa pun menyampaikan, ya Allah, kalau tidak kau berikan ibadah, bila ibadahku seperti ibadah umatnya Muhammad Rasulullah SAW, maka izinkan aku menjadi umatnya Rasulullah. Nabi Musa, kata Allah, tidak bisa ya Musa, kalimullah, engkau adalah kalimullah, punya keutamaan tersendiri, maka bersyukurlah dengan kalimullah tersebut.
Kita umatnya begitu mulia, umatnya Rasulullah. Jangan ngaku beriman kepada Allah sebelum mengikuti perintahnya, sebelum sami'na wa ata'na. Ya, jadi pahami. Ya, Al-Fakir ingin mengajak kita bersama, termasuk Al-Fakir sendiri. Saya sudah contohkan pada kalian seperti apa malam-malam yang diiringi dengan sholat 11 rakaat pembacaan Quran sampai subuh, kemudian paginya berpuasa, bermohon kepada Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni orang tuaku, ampuni istri anakku, ampuni santri-santriku ya Allah, berkahi kami semua, rahmati kami semua, kami titipkan diri kami semua kepadamu ya Allah, kami titipkan thariqah kami ini kepadamu ya Allah. Saya bermohon kepada itu. Tidakkah kalian lakukan itu? Saya nanya, tidakkah kalian melakukan doa seperti itu? Ada yang melakukan doa seperti itu? Tidak ada. Ini namanya iman belum sempurna. Kita menyempurnakan iman mungkin sulit, tapi kita berupaya menyempurnakannya. Ada upaya tersebut, walaupun tidak bisa sempurna, Allah akan sempurnakan nanti di akhirat. Itu masalahnya. Bisa dipahami ya? Apakah kalian berdoa seperti yang saya doa tadi? Tidak seperti itu. Terus bagaimana kita akan diterima doa kita oleh Allah? Di hadis yang syarif itu disampaikan begini, kalau malamnya diisi dengan rukuk dan sujud, kemudian baca Quran dan paginya berpuasa, maka tidak ada alasan Allah Ta'ala untuk tidak menerima doa-doa kita. Allah mengatakan sendiri, akan aku terima doanya, kata Allah. Saya berkeinginan kalian juga mendoakan seperti itu. Ya Allah, ampuni guruku, rahmati guruku, aku titip guruku kepadamu ya Allah. Ya itu harusnya. Aku titip saudaraku kepadamu ya Allah, seperti yang saya lakukan setiap malam. Doa yang seperti serupa kepada Allah. Mana doamu untukku, untuk saudaramu? Pada saya telah sampaikan bahwa kita semua punya barokah masing-masing dalam diri kita. Baik, aku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun bagaimanapun Al-Fakir bersyukur kepada Allah bahwa istiqomah kita insya Allah bisa dibanggakan. Dan dengan ini tambahkan ya malam dan paginya, malam sujud, paginya berpuasa. Maksudnya berpuasa gak tiap hari, maksudnya Al-Fakir ya, Senin, Kamis, atau puasa Nabi Daud bisa Senin, Kamis, malam sholat, pagi berpuasa itu, malam itu tetap istiqomah, paginya Senin dan Kamis puasa, tambah ayam mulpin. Itu masih kurang Nabi Daud. Gak usah terlalu berat maksa puasa. Senin Kamis dan ayam mulpin, tidak bisa ayam mulpin, Senin Kamis aja dulu, supaya doamu makbul dan diterima oleh Allah, untuk menyempurnakan keimananmu, keimanan kita semua yang rata-rata masih imannya telanjang. Telanjang itu gini loh, maaf ya, gampang ya, mau tanya, iman telanjang itu gini, iman telanjang itu si gampangnya, oh aku beriman pada Allah, itu telanjang. Terbuka ngomong gitu, semua dengar, kan belum dibuktikan keimanan itu. Hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu Allah kabut ayat 2 itu. Enggak bisa, semua pasti diuji dalam kualitas keimanan itu untuk menjadi lebih baik. Maka ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Amin. Dan golongan orang-orang yang selalu mendapatkan berkah dan kebaikan. Itu seterusnya. Dan yang lain ya, semoga apa yang kita jalani ini, istiqomah ini menjadi ukiran yang indah
yang akan kita bawa nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiran yang indah itu akan jadi warisan bagi anak keturunan kita dan sampai nanti kita dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.